gimana bisa? Iya. Kan yang lila satu, yang lila Faki aja, yang lila Faki izin Roma dikeluarin aja nggak apa-apa. Oke. Aduh, aku Berarti ini pusing belum minum. tinggal 7 orang. Ada Lila Fakih, Tar Nurul Aziza ada, Asfira, Asfira ada, Argen ada, Abdul Holid izin, Yupita Sari ada, Fahru Roji ada, Lila ada, Nurul Melani ada, Alia nggak ada, Akmal. Yang belum ada Akmal ya? Akmal Fatin. Di sini ada nggak sih Akmal Fatin? Ada. Oh emang nggak ada ya? Tapi 11 orang dikurangi 3 itu 8 kan? Di sini ada cuma ada 7. Kok di bentar. Abdul Khalid, Kang. Abdul Khalid ada di Zoom tapi nggak ada di ini. Oh gitu. Yang izin tuh siapa? Katanya Abdul Khalid izin. Enggak ya? Abdul Khalid nggak izin ya? Kayaknya dia izin tapi masuk Zoom gitu. Oh, tapi terus kayaknya dia ini ya, nggak bisa ikut pretest ya. Ya udah kalau gitu pretestnya saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, udah saya lihat. Kebanyakan udah beres ya. Sisa sisa siapa nih yang belum beres? Yang belum beres itu tinggal Nurul Aziza. Fahru Rozi gimana nih Fahru Rozi? Terlalu mudah atau bagaimana nih Fahru Rozi? Ini lagi diangkot, goyang-goyang susah banget nyatetnya. Widih, udah mulai agak-agak sombong nih kayaknya nih Fahru Rozi nih ya. Enggak. Susah soalnya Oh, susah. 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 Terus apa yang terjadi nih Fahru Rozi? Apakah kepleset atau gimana nih? Mau mencet A jadi mencet B gitu? Atau emang udah yakin nih semuanya nih? Hah? Enggak, tadi ada yang nggak bisa dihitung, jadi asal pencet aja. Dan kebetulan benar gitu ya? Kebetulan benar. Oh, ini mantap, 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 mantap. Oke, Nurul Aziza sisa satu soal lagi ya. Kalau saya lihat. Sebentar, saya data dulu. Kalau Asfira, ini panggilannya Asfira atau Asya? Halo. Oke, udah selesai ya. Lihat Ini Kang. Bella Faki ketiga, Asfira Asya kedua, dan Fahrozi pertama. Yeay, selamat. Sebentar, saya data dulu. Kalau Asfira Asya gimana nih soalnya nih tadi? Kenapa Kang? Gimana maksudnya soalnya mudah atau gimana? Ini matematika dasar loh ini. Ada Hah? lumayan. Widih. Terus? Ya tadi kayaknya ada yang gampang tapi nggak tahu trik cepetnya gitu Kak. Jadi agak Oke. Sip, kita mulai bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat pertanyaan question keempat itu yang paling gampang, yang paling banyak dijawab question 4 itu apa sih? Wah, yang di suatu SMU terbaik jumlah siswa putra 3 kali jumlah siswa putri. Wah, itu kalian suka yang kayak gitu. Wow, hebat. Astaga, belum di-share ya? Kalian tuh terlalu nurut-nurut gitu, nggak suka komentar. Jadi saya lupa share aja, diem-diem aja gitu. Nggak apa-apa, kalian bilang aja, santai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Nah, sekarang kita belajar matematika dasar. Ingat, ini matematika dasar. Jangan dibalik, jangan jadi dasar matematika. Kalau dasar matematika jadinya kayak negatif gitu ya. Dasar matematika itu. Jangan. Apalagi logatnya kayak gitu. Jadi, sekarang kita belajar matematika dasar. Nah, nggak ada teori ya, soalnya matematika dasar itu terlalu banyak ya nggak sih, terlalu banyak nggak ada materinya, jadi kita harus lebih lebih peka aja gitu. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari matematika dasar? Kan katanya TPS aja. Oke, jadi gini, kan kita nggak tahu 2020 itu kayak gimana. Oh, ini layarnya terlalu lebar ya atau gimana? Sebentar. Oh iya betul. Nah, eh nah, kan katanya TPS aja, kan katanya tahun ini TPS aja. Tapi kalau nggak salah tuh ada kabar yang ada matematikanya sedikit. Nah, jadi kita belajar matematika dasar, tapi matematika dasarnya nggak susah amat kok. Itu buktinya Pak Roji bisa kan, udah sambil diangkot, ya nggak? Kadang kondisi tertekan gitu, fokus jadi makin makin fokusnya jadi makin dalam ya nggak sih? Kalau misalnya nyaman nih, kayak misalnya di Putasari itu kan lagi nyaman-nyaman kayak di kamar sendirian gitu kan ya. Nah, fokusnya tuh malah jadi kayak terlalu nyaman dengan kondisi di sana gitu, ya nggak sih? Kadang itu di angkot tuh malah jadi lebih fokus gitu tuh, karena tertekan. Enggak juga sih, Kang. Enggak juga.
Kalau Fahru Roji ini diangkut mau kemana Fahru Roji? Mau ke sekolah, Ngambil SKL juga. ijazah ya. Emang semangatnya tidak pernah padam ya, subhanallah. Nah, oke. Kita bahas ya. Nah, sini jika kalau saya baca gini, A dari min 3 sampai 5 gitu. A di antara min 3 sampai 5 dan B di antara min 2 sampai 4, maka 1 minimum dari AB lebih dari min 20. 2 minimum dari A min B lebih dari min 7. 3 minimum dari B min A lebih dari min 5. 4 maksimum dari A tambah B kurang dari 9. Pernyataan yang benar. 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4 benar, 4 saja, atau semua benar. Nah, oke. Kalian ada yang ini enggak? Wow, keren. Di sini ada lasernya. Saya baru tahu dong. Nah, kalian yang sering ikut tryout, itu harusnya udah tahu kayak yang A itu pasti 1, 2, 3, yang B itu pasti 1, 3, yang C itu pasti 2, 4, yang D itu 4 saja, yang E itu semua benar. Ada yang tahu nggak? Ada yang udah hafal belum? Tipe kayak gini. Aspira udah ya? Nah, yang lainnya gimana? Nah, kalau misalnya belum, nih saya kasih tahu ya. Lihat nih, setiap ada angka 1, itu pasti ada angka 3. Ya nggak? Setiap ada angka 1, itu pasti ada angka 3. Kayak gitu. Nah, semua benar kan artinya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 nih kalau semua benar. Jadi setiap ada 1, pasti ada angka 3. Nah, artinya kalau 1 betul, 3 juga betul. Kalau 1 salah, 3 juga salah. Enak. Nah, apa sih yang ngebuat kita enak? Jadi gini, kita ngerjain nomor 1 nih. Minimum dari AB lebih dari 20. Kita nggak ngerti, ya udah. Kalau kita nggak ngerti, kita langsung ke nomor 3 aja. Ya nggak? Wah, nomor 1 aku nggak bisa nih. Ya udah, ke nomor 3 aja. Kalau kita kerjain nomor 3, ternyata nomor 3 itu betul, artinya nomor 1 juga betul. Kalau nomor 3 salah, artinya nomor 1 juga salah. Itu enak gitu. Kayak gitu kuncinya ya. Oke. Nah, sekarang lanjut. Sekarang lanjut. Nah, minimum dari A kali B. Nah, kalau misalnya kita perhatiin di sini, minimum A kali B didapat dari perkalian negatif terbesar dan positif terbesar ini ya. Jadi negatif dikali positif, A sama B itu harus negatif kali positif, biar dapat nilai terkecil. Kalau negatif kali negatif, jadinya apa? Positif. Kalau negatif kali negatif jadi positif, terkecil enggak? Enggak. Enggak. Nah, jadi yang biar minimum gitu ya, itu harus perkalian negatif dikali positif. Nah, kita coba. Pertama, kalau A-nya kecil gitu ya, kalau A-nya min 3 berarti B-nya yang besar. Min 3 kali 4, min 12. Nah, kita coba satu lagi. Sebaliknya, kalau A-nya positif, B-nya negatif gimana? Ternyata hasilnya min 10. Nah, lebih minimum mana? Min 12 apa min 10? Min 12 ya. Min 12. Nah, ya udah berarti AB lebih dari min 12. Artinya nomor 1 betul apa salah? Salah. Nah, kalau nomor 1 salah, nomor 3 juga salah. Enak kan? Nah, berarti ini salah, ini salah, ini salah. Kita lihat deh. Yang C itu A4 benar, yang D itu 4 saja. Artinya 4 pasti betul. Ya enggak? Kita tinggal cek yang pernyataan 2. Gitu. Nah, ini saya salah edit nih. Katanya gini, minimum A min B ya. Minimum A min B. Minimum A min B didapat dari A terkecil dan B terbesar. B-nya min 2. Bentar. Ini saya salah nih. A min B. A terkecil berarti A-nya min 3. B-nya Min 4. Ya enggak? Ngerti enggak? Nah, jadi gini.
Kalau buat yang ini kan pernyataan satu salah, maka pernyataan tiga juga salah. Oke, minimum A min B didapat dari. Oke, kalau misalnya di sini ada A min B, biar A min B itu kecil. Biar hasil dari A min B itu kecil, berarti A-nya harus paling kecil, ya nggak sih? Dan B-nya harus paling besar. Betul nggak sih? Yang paling kecil dikurangi yang paling besar. Itu bakalan ngasilin minimum. Iya gitu. Nah, di sini berarti A paling kecil itu min 3, B paling besar itu 4. Artinya ini min 3 dikurangi 4, jawabannya berapa? Min 7. Nomor 2 min 7 enggak? Iya. Nomor 4 juga pasti betul ya. Berarti jawabannya yang C. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek nomor 4, maksimum A tambah B. A tambah B biar maksimum gimana? Ya udah, ini kan penjumlahan. Ya enggak? Kalau penjumlahan, ambil aja A yang maksimum, B yang maksimum. 5 tambah 4, 9. Selesai. Kayak gitu. Oke ya. Sip. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada ya. Ingat ya, kalau penjumlahan itu nggak usah terlalu ini gitu. Nah, pengurangan yang hati-hati. Kalau pen minimum, berarti ini harus kecil, ini harus besar. Kalau pengen maksimum, kalau pengen maksimum gimana? Berarti A-nya harus besar dan B-nya harus kecil biar hasilnya maksimum. Kayak gitu ya. Kang mau tanya. Ya. Terus saya agak bingung sama itu kan yang apa minimum A kali B itu pilihannya antara minus 12 sama minus 10. Iya. Terus di nomor 1 kan minimum dari A kali B. Misalnya A kali B-nya minus 12, berarti kan pernyataannya jadi minus 12 lebih besar dari minus 20. Iya. Itu apa bukannya benar? Nah, iya. Ini emang benar. Tapi gini, A kali B itu apa sih namanya? Ini tuh batas gitu. Bukan masalah dari tapi kan min 12 lebih dari min 20. Iya, betul. Tapi ini tuh berlebihan gitu. A kali B itu nggak mungkin hasilnya minus 19. Nah, ini tuh nggak mungkin terjadi. Nah, kalau misalnya, tadi yang nanya siapa? Fahru. Nah, kalau misalnya ini emang dibenerin, kenapa kita nggak sekalian aja A min B lebih dari min 100? Iya nggak sih? Ini lebih aman nggak sih? Kayak gitu loh. Jadi kayak harus ada batasnya gitu. Harus ada batasnya. Dan batas itu emang harus benar-benar pas gitu. Dan yang pas itu harus min 12. Harus min 12. Nggak bisa min 20. Nggak bisa. Soalnya A kali B itu nggak pernah nyentuh min 13. Nggak pernah nyentuh min 14. Nggak pernah nyentuh min 15. Nggak pernah nyentuh min 19. Jadi ini nggak bisa. Jadi min 20 itu bukan jawaban. Bukan batas. Emang sih betul. Tapi ini tuh bukan batas. Kayak gitu. Ya, mau tanya lagi apa? Oke, iya. Jadi nilainya yang harus pas gitu. Betul, yang harus pas. Jadi nggak boleh kalau misalnya ini, ntar nanti kalau misalnya buat min 100 semua, ntar baru aja benerin semua. Wah, bener nih. Nah, itu nggak bisa. Karena hasil si nilai itu nggak mungkin gitu menyentuh minus 99 kayak gitu. Jadi harus batas. Wajib batas. Kayak gitu. Sip ya. Sip, mantap. Lanjut. Oke, soal nomor 2. Ini yang dipusingin. Siapa tadi yang bilang pusing Farrozi ya? Atau Asfira? Siapa nih yang tadi saya nanya? Kayaknya cara saya yang kayak gini agak pusing deh, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu. Nah, sini kan ada 2 tambah 4 tambah 6 tambah terus, tambah 198 tambah 200. Nah, dikurangi 2 dikali 99 tambah 98 tambah 97 terus sampai tambah 3 tambah 2. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya pusing bilang ya. Nah, gini. Sini kan ada 2, 4, 6 dan seterusnya. Ini kelipatan 2 nggak sih? 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau misalnya 2-nya saya faktorin boleh nggak? Kalau misalnya 2-nya saya faktorin, jadi di sini ntar 1 tambah 2 tambah 3, boleh nggak? Ntar Boleh. ya kayak seolah-olah sebenarnya dibagi 2 kan. Ntar kalau misalnya 2 kali 1 jadi 2, 2 kali 2 jadi 4 gitu kan ya. 2 kali 3 jadi 6 dan seterusnya gitu kan ya. Nah, berarti Iya. sampai berapa nih? Sampai 99 gitu kan. Ditambah kalau 200
2-nya ditarik keluar jadi berapa? 100. Jadi 100. Nah, ini jadi kayak gini nih. Kayak gitu. Nah, sekarang ini dikurangi 2. Ini kan penjumlahan ya. 99, 98, 97, dan seterusnya. Nah, ini kan penjumlahan. Kalau saya tuker boleh nggak? Jadi 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Boleh. Nah sekarang saya tukar kayak gitu. Nah, sekarang yang depan sama yang belakang ada yang sama nggak? Ini kan 2 udah di luar. Ini juga 2 udah di luar. Terus ini pengurangan. Artinya 2 di sini sama 2 di sini boleh dicoret nggak? Dikurangi gitu. Boleh. 3-nya juga, 4-nya juga, 5-nya juga. Terus sampai berapa nih yang ini? Yang sebelah kiri sampai 99, yang sebelah kanan juga sampai 99. 9. Artinya yang kanan habis, iya nggak? Iya. Nah, yang kiri sisa berapa? 2 dalam kurung 1 tambah 100. Berarti ini 2 dikali 101. Jawabannya 202. Selesai. Ada yang bingung nggak? Jadi Gimana? tinggal coret-coret aja ya, Kang. Secepat itu. Betul, secepat itu. Makanya kalau misalnya saya nih, ketika saya lihat soal ini, ngedip nih sekali, set. Oh, 202. Wih, sombong. Wah, Kalau itu astagfirullah, duanya astagfirullah. kemana? Iya, Kenapa? Kak, min 2-nya Yang dikemanain? min 2-nya kemana? Oh, Nah, enggak ini kan dipakai. habis. Ini kan habis. Ini kan jadi 0 kalau habis. Ya nggak? Oh, min 2 kali 2 0. kali 0. Oh iya, Ya, iya, iya. betul. Kayak gitu. Nah, jangan-jangan ntar nanti ada yang jawab 200 lagi gara-gara itu. Nah, sebenarnya Iya, kemarin aku tuh, jawab 200. nah, sebenarnya kemarin tuh ada yang terlalu pusing ya. Ada anak IPA yang kepusingan. Aduh, pusing. Nah, oke, kalau misalnya pusing itu nggak masalah. Kita biarin aja depannya kayak gini, 2, 4, 6 gitu ya. 2 tambah 4 tambah 6 tambah terus sampai 198 tambah 200. Nah, belakangnya aja 2-nya kita masukin. Kita masukin. Berarti ini jadi berapa nih? Jadi 4 ya enggak? 6 tambah terus sampai berapa? 2 kali 99. 198. 98. Nah, ini kan pengurangan ya. Berarti ini coret, 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 semuanya coret. Sisa 2 sama 200. Jadi 202. Kayak gitu juga boleh. Dibalik gitu. Yang belakangnya kita masukin. Biar nggak terlalu pusing. Kayak gitu juga boleh. Oke, ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada ya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang, yang nomor 3. Saya suka Matdas. Saya kira, waduh, pada kesusahan nggak ya? Alhamdulillah IPA enggak, IPS juga enggak. Wah, saya jadi tenang gitu. Tenang aja, ini Matdas. Ini kayak bukan TPS, tapi Matdasnya masih gampang gitu. Saya takut tahun ini ada kayak gini, jadi ya udah. Dan saya kira insya Allah kalian semua siap ya. Kalau saya lihat dari ininya. Nah, sekarang gini. Jika X per Y sama dengan 4/5 dan Z per X sama dengan 3/2, maka nilai Y per Z adalah. Nah, yang ditanya Y per Z. Yang ditanya Y sama Z. Nah, sekarang kita lihat sini. Sini ada X per Y sama dengan 4/5. Nah, kita ubah Y-nya. Berarti kita balik aja, kita tukar Y-nya ke kiri gitu ya. 5/4-nya juga ke sini. Ini jadi apa? Jadi Y sama dengan 5/4 X. Iya nggak sih? Kan dia-nya tukar, 5/4 juga ditukar. Jadi Y sama dengan 5/4 X. Nah, udah selesai nih. Y sama dengan 5/4 X. Nah, terus yang ini. Z per X sama dengan 3/2. Jadi dapat nih. Z. X-nya langsung pindahin aja. Jadi Z sama dengan 3/2 X. Iya nggak? Udah deh. Yang ditanya ya per Z. Ya udah. Y per Z. Y-nya 5/4 X. Z-nya 3/2 X. X-nya dicoret. Nah, 2-nya paling atas gitu ya. 3-nya keempat. Berarti ini 5 dikali 2 per 3 dikali 4. 3 dikali 4. Nah, coret. Dapat 2. Berarti 5 per 6. 6. Iya enggak? Berarti ini jadi 5/6. Sebentar ya, sebentar. Semangat ya.
Tapi
Oh, dari open ya? Dari open dari apa di situ katanya ingin bukan ayo ada iya weh yang lagi lalajo ya ubi ya, warga kene. Lebih. Kalau yang sayanya hanya lebih sedikit berarti berapa? Nah, jadi yang ini lebih sedikit 6.500 punyanya B atau punyanya A? Nah, yang ini ya. Nah, ada halo, kelamaan ya. Sorry banget nih. Biasa orang so sibuk. Aduh, maaf banget. Ayo lanjut. Yang ini gimana? Udah ngerti belum? Belum. Gimana Pak Rozi, kalau misalnya teman-temannya mau ikutan belajar silakan, nggak apa-apa. Tapi itu selama jam saya ya. Kalau jam pengajar lain nggak tahu. Jadi jangan coba-coba. Oke lanjut. Nah saya punya cara lain nih. Buat yang ini saya punya cara yang lain. Nah kan yang ditanya per Z ya. Berarti X-nya nggak ditanyain. Sini kan ada X dan X-nya nggak ditanyain. Kalau misalnya kita lihat nih. Di sini X-nya 4. Di sini X-nya berapa? 2. Oke, kita samain. Kita buat KPK. KPK 4 sama 2 berapa? 4 ya. Berarti 2 bisa dijadiin 4 ya. Nah, kalau gitu Z per X itu kan 3/2. Nah, berarti biar jadi 4, berarti ini harus dikali berapa? Dikali 2/2 kan ya? Nah, berarti ini jadi berapa? 6/4. Selesai. Nah, kalau X-nya udah sama-sama 4, ya udah berarti Y-nya 5, Z-nya 6. Udah, jadi 5/6. Selesai. Per 6. Tuh kayak gitu, sederhana ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang yang ini. Wah, ada chat apa nih? Maaf, baru gabung, masih di klinik. Ya, nggak apa-apa. Santai. Renaldi sakit. Jangan, lanjut dulu. Dia sakit, Kak. Renaldi kalau ikut gabung juga nggak apa-apa. Renaldi udah gabung atau keluar lagi ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke lanjut. Nah di suatu SMU terbaik jumlah putra 3 kali jumlah siswa putri. Nah jumlah putra 3 kali putri. Nah sekarang gini 62 siswa putri tinggal di kos dan 8/9 siswa putra juga tinggal di kos. Oke. Nah kalau saya tuh sukanya dibuat cabang-cabang gitu. Nah oke, berarti ada yang ngekos putri sama putra. Nah, berarti kalau ada yang ngekos, berarti ada yang tidak kos. Kalau ada hujan, artinya ada yang tidak hujan, bukan panas. Kalau ada yang kos, ada yang tidak kos. Kalau ada yang hujan, ada yang tidak hujan. Kalau ada yang masuk, ada yang tidak masuk. Tidak masuk. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalian tuh secara naluri itu harus nulis kos, tidak kos artinya. Putri putra berarti tulis juga yang tidak kosnya putri putra. Itu mempermudah gitu. Nah, di sini kan ada 62 siswa putri, berarti tulis 62 putri. Terus apa lagi? 8/9 putra, tulis 9 8/9 putra. Nah, kalau putranya 8/9 ngekos, artinya 1/9 tidak kos. Iya nggak? Nah, lanjut. Apabila jumlah siswa putri yang tidak kos ada 28, nah putri yang tidak kos 28. Nah, sekarang 4-4-nya jadinya lengkap. Kayak gitu. Jadi enak. Kalian buat apa ya? Gambar lah gitu ya. Gambar berupa bagan atau apa terserah kalian. Kalau saya sukanya kayak gitu. Nah, maka selisih siswa putri yang kos dengan siswa putra yang tidak kos. Maka selisih siswa putri yang kos dan siswa putra yang tidak kos. Nah, putri ngekos ini 62. Oke, 62. Nah, putra tidak kos. Nah, ingat. Di sini kita udah dapat jumlah putri, iya nggak? Jumlah putri seluruhnya itu 62 tambah 28. Itu 90. Nah, berarti putranya itu 3 kali 90.
itu 270. Nah, putra tidak kos. Putra tidak kos kan 1/9. Jadi 1/9 dikali 270 itu sama dengan 30. Nah, udah deh. Jadi 62 dikurangi 30 sama dengan 32. Ada yang bingung nggak? Nah, jadi pertama kayak kita tulis yang diketahui dulu. Kita tulis yang diketahui dulu. Kayak gini. Jumlah putri 90. Terus bukan. Putra 3 kali putri. Terus ngekos kita buat bagan. Nah, udah gitu dapat jumlah putrinya. Udah sih kalau udah gitu kita fokus ke pertanyaannya. Pengennya selisih putri dan putra tidak kos. Nah, karena putri 90, putra jadi 270, putra tidak kosnya jadi 30. Dapat deh kayak gitu. Gimana? Itu yang 1/4 di soalnya gimana, Kak? Ini mah cuma iseng doang. Jumlah siswa putri sebanyak 1/4 total. Bener kan? Kalau putranya 1, putrinya putranya 1, putrinya 3, berarti 1/4. Jadi 1/4 gitu. Jumlahnya kan 4. Itu mah cuma iseng doang, makanya ini astaga ini dalam kurung apaan sih gitu. Oke, lanjut. Wow, luar biasa nih. Ya enggak? 200003000. Saya yakin kalau pakai kalkulator error ini. Angkanya nggak bakal bisa. Nah, bilangan ini adalah bilangan habis dibagi berapa? Apakah bilangan ini habis dibagi 2? Apakah bilangan ini habis dibagi 3? Apakah bilangan ini habis dibagi 4? Apakah bilangan ini habis dibagi 9? Nah, enaknya di sini sama, ya nggak? 123, 13, 24, 4 saja. Artinya 1/3 berhubungan. Ya nggak? Artinya 1/3 itu berhubungan. Nah, kita cek. Bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan yang akhirnya genap. Genap. Depannya gimana? Oke, kita lihat Akhirnya akhirnya genap 12. Iya. Akhirnya 2, ya nggak? Iya. Genap. Berarti ini habis dibagi 2. Habis dibagi 2. Artinya habis juga dibagi 2. 4. Oh ya iya. nggak? 1 benar, maka 3 juga benar. Nah, sekarang kita cek. Bilangan yang sekarang habis dibagi 3 nggak? Kita nggak mungkin kan bagi semuanya satu-satu. Mustahil gitu. Nah, sini saya punya caranya. Bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah digitnya kelipatan 3. Artinya semuanya dijumlahin 2 tambah 0 tambah 0 tambah 0 terus gitu. Terus tambah 3 terus tambah 6. Nah, jadi penjumlahan kan 0 kan percuma ya. Iya nggak? 0 kan percuma ya. Berarti jadinya 2 tambah 3 tambah 6 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Ketika dijumlahin itu 15. Nah, 15 kelipatan 3 bukan? Iya. Iya, berarti kalau kelipatan 3, berarti ini habis dibagi 3. Betul. Enak kan? Jadi sudah 3. Nah, sekarang cek nomor 4-nya. Kalau benar semua itu harus banyak yang dicek. Jadi berdoalah 1 salah, 4 salah. 1 salah, 3 salah. Nah, itu udah enak tuh gitu. Ya kalau misalnya betul ya harus dicek satu-satu. Nah, sekarang nomor 4, 9. 9. Nah, bilangan yang habis dibagi 9 adalah bilangan yang jumlah digitnya kelipatan 9. Jadi 9 ini sama kayak 3. Jadi tinggal dijumlahin aja dan ternyata jumlahnya 15. 15 kelipatan 9 bukan. Bukan. 15 bukan kelipatan 9. Jadi nomor 4 salah. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Selesai. Nah, saya mau nanya nih. Yang habis dibagi 5 itu tandanya apa? Yang habis dibagi 5. Belakangnya 5 atau 0. Betul. Yang habis dibagi 5 itu kalau belakangnya 5 atau 0 itu pasti habis dibagi 5. Simple kan? Nah, tadi yang habis dibagi 2 itu yang akhirnya genap. Yang akhirnya genap itu angka berapa aja sih? 4, 4, 6, 8, 6, 8. 10. Berarti yang belakang. 0, 2, 4, 6, 8, 0. Itu ya. Itu harus diingetin tuh. Oke, sip. Nah, buat yang 4 nih. Buat yang 4, kita kan nggak ngecek tadi. Kira-kira ada tandanya nggak sih yang habis dibagi 4 tuh yang kayak gimana? Dua digit terakhirnya habis dibagi 4, Kak. Betul. Wah, Nurul Aziza udah expert nih kayaknya nih. Enggak, Kak. Oh, enggak. Nah, jadi
tandanya gini, kalau 2 kan tuh 2 pangkat 1, artinya 1 digit terakhir. 1 digit terakhirnya bisa dibagi 2 nggak gitu. Nah, kalau 4 kan 2 pangkat 2 ya. Nah, jadi 2 digit terakhir. 2 digit terakhir itu 12. Nah, berarti 2 pangkat 2 kan 4. Jadi 12 ini bisa dibagi 4 nggak gitu. Bisa. Nah, Bisa. kalau 8 kan 2 pangkat 3 ya. Artinya 3 digit terakhir. Kita lihat 3 digit terakhirnya. 0, 1, 2, berarti 12. 12 bisa dibagi 8 nggak? Enggak. Enggak. Berarti bilangan yang sebanyak ini nggak bisa dibagi 8. Tuh kayak gitu. Sip? Gampang ya? Bisa ya? Kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Nurul mau tanya, Kang. Ya. Jadi tadi Nurul ngajarin itu tidak menghiraukan nomor yang di depannya, langsung ke nomor terakhir, 2 digit terakhir 12. Tuh. Terus langsung yang bisa habis ngebaginya itu yang mana aja? 2, 3, 4 kan bisa ya, Kang? Ya. Itu caranya betul atau emang kebetulan aja gitu, Kang? Cara seperti itu. Oh, cara seperti itu kebetulan. Cara seperti itu kebetulan. Nah, kayak 3, sebenarnya kan kita nggak tahu 3. 3 tuh harus dijumlah semua digitnya. Kalau misalnya angka 2 ini diganti 1, bubar deh gitu kan. Ntar jumlahnya jadi 14 jumlah digitnya. Jadi ntar nanti 3 nggak bisa. Jadi harus hati-hati. Kayak gitu. Paham ya? Nurul ya. Ada lagi nggak? Cukup, Kang. Cukup. Kalau cukup, kita post test. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak nih buat matdasnya? Lagian matdas kan gitu-gitu aja ya. Jadi kalau post test selesai dan masih ada waktu, ya kita bahas post test gitu. Soalnya matdas itu pretest sama post test itu beda, ya nggak sih? Pretest. Jadi kayak saya bakal buat pretest itu apa, post test itu apa. Jadi nggak mesti yang dibahas itu sama lagi. Jadi bukan kabar gembira nih kalau buat yang matematika dasar. Soalnya kalau misalnya pretestnya ini, post testnya sama lagi, itu rugi nggak sih buat kalian gitu. Jadi kalian tidak mengeksplor lebih jauh gitu jadinya. Jadi saya bedain aja gitu. Biar banyak informasi. Jadi targetnya nggak nilai sih sebenarnya, tapi informasi. Kang, saya post testnya boleh susulan nggak? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh Pak Rozi. Kalau mau sekarang aja. Kayaknya nggak bakal ada susulan. Pak Rozi kalau mau sekarang aja. Langsung gitu, ngebut gitu. Gitu. Faroji lagi apa? Lagi penting-pentingnya di sekolahnya ya. Tapi kayaknya emang nggak bisa deh, nggak ada susulan. Jadi ya kalau mau ngebut sih, Faroji kan jago ya. Widih, amin, amin. Ya udah, Kang, saya posisi berusaha ya. Ya udah, kalau gitu sekarang kita buka kuisisnya. Iya, nggak bisa Pak Rozi, punten banget. Pak Rozi lagi apa? Lagi ini ya, cap 3 jari ya? Lagi cap 3 jari ya? Iya. Cap 3 jari kan lagi riweh. Kalau riwehnya bentar, nggak apa-apa. Pak Rozi masuk aja dulu ke kuisisnya. Sambil delay nggak apa-apa kok. Santai kan 10 menitan mah. Riwehnya berapa menit? Riwehnya 20 menit ya. Nggak apa-apa, masuk aja dulu. Ntar saya dikasih ini deh. Biar wali akademik IPS-nya lihat. Kalau Pak Rozi itu nggak bisa ikut post test soalnya lagi ya gitu. Oh, nggak ada suaranya. Masa sih? Cek. Ada. Ada kan? Ada. Ada, Kang. Ada ya. Oke. Post test matematika dasar. Post test dasar matematika. Oke. Ini linknya. Passwordnya 975 948. Silakan masuk. Pak Roji nggak apa-apa, masuk aja.
Udah ada 6 orang. Widih, Fahri Rozi emang lelaki sejati. Udah ada 6 orang, satu lagi siapa nih? Lila udah ya, Lila udah. Abdul Khalid ya? Abdul Khalid tuh masuk tapi nggak ikutan ya. Argen belum masuk ya? Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai.
Oke. Eh, Baik yang udah ya. Argen Adli udah. Argen Adli udah. Asfira Asya juga udah. Paru Rozi juga udah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Lila Fakih udah. Nurul, Meilani udah. Yupita Sari udah. Nurul Aziza, oke, kita tunggu Nurul Aziza ya. Walaupun boten sakit kayak tapi nek benar tapi nek komen ceritanya ya itu wonten tapi saya tahu sing kuat kok sing saged temu betul wonten asline Kok gak kena sih? kan biasa kan berarti satu di kan Mbak. Yang film pernah ada. Mbak Elsa langsung yang apa? Mbak Elsa langsung. Kamu biasanya sih kedua Mbak. Ayo Aziza, sisa Aziza. Oke, mantap emang. Oke, pulang ya. Ini memang ada dulu. Ini penting pula. Orang aku tamu masak-masak ini begitu ya. Oke, alhamdulillah udah selesai semua ya. Itu dia hasilnya. Ada Asfira Asa, ada Argen Adli sama Fahru Rozi. Fahru Rozi masih di 1 ya, tapi kayaknya mengalami penurunan nih, nggak konsentrasi kayaknya, lagi riweh. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada Kakak bahas dong, Kak. ada soal yang mau ditanya. Ada soal yang mau ditanyain nggak? Mau bahas satu-satu? Yang pangkatnya itu, Kak. Iya, bahas satu-satu aja deh, Kak. Yang mana dulu deh? Yang akar, Kak. Yang akar, oke. Ini dia akar. Masih ada nggak? Saya masih nge-share kan? Ada nggak? Ada. Ada ya? Oke. Nah, kalau akar, ingat kalau ada pangkat perkalian, artinya pangkatnya diapain? Jumlah. Di jumlah. Berarti tambahin semuanya. 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12. Berarti ini 4 pangkat 12. Nah, kalau akar ini artinya apa sih? Kalau akar ini?
Pangkat 1/2. Pangkat 1/2 atau per. Pangkatnya akarnya ada berapa? Ada 2. Jadi tulisnya 1 gitu ya. Terus 2. Udah selesai. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. 4 pangkat 3, 64. Selesai gitu. Ingat, kalau akar nggak ada angkanya berarti 2. Kalau ada angkanya misalnya 4, berarti tulis di sini 4. Oke ya. Gimana? Ya, Kak. Sip, mantap. Lanjut. Mau Sip, yang Kak. nomor berapa lagi? Yang pangkatnya 200, Kak. Nggak santai amat itu. Siapa itu? Nggak santai banget itu nanyanya. Yang Kang izin keluar dulu ya, ini suaranya nggak keluar. Ya nggak apa-apa. Yang pangkatnya 200 ya nggak. Pangkatnya ini nggak nyantai membuat nanya jadi tidak santai. Ya nggak. Nah, luar biasa ya ini ya. Oke, ngerjainnya gini aja deh. Nah, kayaknya lebih enak deh. Nah, ini kan sama semua ya. Semuanya sama. Ada 7 pangkat 50. Terus ada berapa lagi? 5 pangkat 100. Ada 5 pangkat 100. Terus ada 3 pangkat 200. Ada 2 pangkat 300. pangkat 300. Nah, ini menarik. Kalau videonya dimatiin ya? Oke, biar kelihatan kan? Biar kelihatan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, lihat deh pangkatnya 50, 100, 200, 300. Ada yang punya ide nggak? Kira-kira ini pangkatnya bisa nggak ya disamain? Kira-kira pangkatnya bisa nggak disamain? Bisa. Semuanya dijadiin pangkat? Pangkat. Kalau semuanya dijadiin pangkat 50, boleh nggak? Boleh. Boleh kan ya? Berarti ini jadi, kalau pangkat 100 itu berarti jadi 5 pangkat 2, pangkat 50. Iya nggak sih? Ngerti nggak? Iya, Kak. Jadi kalau kayak gini kan pangkatnya harusnya dikali kan. 2 kali 50 jadi 100. Ingat ya. Nah berarti kalau 200 itu berarti jadinya berapa? 3 pangkat 4 gitu ya. Dipangkatin 50. Kayak gitu kan. Nah ini juga kalau 300 itu 50 kali berapa 300? 6. Pangkat 6. 6. Gitu ya. Nah berarti pangkatin 50. Kan gitu ya, bentar. Nah, udah part 50 semua nih. Udah deh, enak. Berarti ini pangkat 50 kan udah part 50 semua ya. Kan pangkat 50 ya, berarti kita abaikan aja pangkatnya. Berarti ini jadi 7, berarti bawah jadi berapa? 25. 25. Gitu ya, berarti ini berapa? 3 pangkat 4. 81. 81, berarti jadi berapa? 2 pangkat 6. 64. 64. Udah, selesai gitu kan. Nah, kalau kita urutin, berarti dari yang paling kecil, berarti berapa dulu? 7 dulu. Udah 7 berapa? 25 kan? Udah dia 25 kan? Nah, 25 itu berapa sih awalnya? 5. Iya, gitu. Nah, terus udah 25 berapa? 64. 64 ini angkanya berapa?
2. Pangkat 300. Terus berapa? 81 terakhir. 81 ini 3. Udah selesai. Berarti jawabannya berapa? 7523. Yang E. 7523. Selesai. Kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak? 7 menit lagi. Lanjut aja, Kak. Bahas lagi, Kak. Mau yang mana? Yang Yang mana? Yang. Oh iya, kalau saya lihat ini nomor 4 paling kesulitan ya. Yang ini. Yang pangkat-pangkat gede-gede ini. Mau yang mana lagi? Narnia Hogwarts. Marcel. Iya, yang Hogwarts. Tapi kelihatannya pada bisa. Nggak apa-apa, Kak. Biar tahu alurnya. Yang pada suatu perusahaan tuh, yang jago tuh. Oke. Mana ya? Hogwarts. Yang satu perusahaan, Kak. Rada bingung itu. Enggak, banyak yang benar tahu itu. Tapi ya sih emang buat salah. harganya salah. Bingung kan. Ini dulu Hogwarts dulu nih. Tapi kayaknya habis Hogwarts waktunya habis deh. Jangan Argen Hogwarts bener lagi. Wah, jago. Iya, nyantai kan gitu. Mantap. Saya kira bahasa Indonesia, nah jadi penalaran umum. Matematika. Oke, misal nih, kan sini ada Narnia dan Hogwarts adalah nama dari 2 desa. Nah, misalnya jarak Narnia ke Hogwarts-nya ini ya, tipis banget. Nah, mantap. Nah, oke. Narnia dan Hogwarts adalah nama dari 2 desa. Misal dan Marcel ingin pergi ke Narnia dan Hogwarts. Mereka berangkat pada saat yang sama. Misal pergi dengan sepeda, Marcel pergi dengan mobil, Widi. Padahal barengan ya, tempatnya sama. Tapi kenapa masing-masing? Misal pakai sepeda, Marcel pakai mobil. Yang memiliki kecepatan 6 kali kecepatan Marcel bersepeda. Sayangnya mobil Marcel mogok tepat setengah jarak antara Narnia dan Hogwarts. Oke, kalau misalnya ini Narnia, ini Hogwarts, katanya mogok setengah perjalanan. Berarti misalnya di sini ya, setengahnya ya. Nah, beruntung ada seorang petani bernama Snap yang kebetulan lewat mengendarai traktor, memberikan Marcel tumpangan. Namun kecepatan traktor kecepatan Snap tersebut mengendarai traktor adalah setengah dari kecepatan Marcel bersepeda. Siapakah di antara keduanya yang akan sampai di Hogwarts lebih dulu? Oke, kalau misalnya misalnya pakai mobil dari Narnia ke Hogwarts ini 1 langkah, berarti yang pakai sepeda buat biar ke sini jadi berapa langkah? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Benar nggak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, buat si Michelle pakai sepeda itu bermasalah nggak? Dari ujung dari Narnia ke Hogwarts ini nggak bermasalah kan? Berarti dari tengah ke sini juga 6 ya nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti si Michelle ini dari Narnia ke Hogwarts ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 langkah kayak gitu. Nah, kalau si Marcel kan pertama dia 1 langkah nih, Widi, jago kan? Dia kenceng banget kan 1 langkah. Nah, tapi habis ini mobilnya mogok dan harus pakai traktor, dan traktornya itu setengah dari kecepatan sepeda. Ya udah, berarti setengahnya. Berarti jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tambah 1 yang lebar ini. Jadi berapa semuanya? 13. Berarti yang sampai di Hogwarts lebih dulu jawabannya Michelle. Kayak gitu. Ada nggak ya yang jawabannya keduanya tidak sampai? Nyampe-nyampe. Nyampe aneh banget ya. Yang sepeda mah normal-normal aja kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak?
Masih ada waktu 3 menit. Yang perusahaan itu, Kak. Yang perusahaan Kak. Tapi kalau waktunya habis kepotong nggak apa-apa ya, soalnya sisa 2 menit. Punten banget. Nggak apa-apa, Kak. Ya, saya percepat deh. Perusahaan. Nah, artinya pada suatu perusahaan 1/10 dari pegawainya bekerja di departemen akuntansi. Nah, artinya, terus 2/5 bekerja pada penjualan, 1/3 bekerja pada produksi, dan sisa 20 orang bekerja di sektor pengiriman. Artinya kita harus jumlahin semuanya dulu nih yang pecahan. 1/10 ditambah 2/5 ditambah 1/3. Nah, itu jadi berapa tuh? Ayo, bantuin. Berarti penyebutnya jadi berapa penyebutnya? 30. 30. Berarti atasnya jadi berapa nih? Jadi 3 gitu ya? 3 tambah 12 ditambah 10. 10. Nah, itu Benar berapa tuh? ketang Kang. 25/30. 25/30. Oke. Kalau misalnya ternyata dari suatu perusahaan itu ya, kalau misalnya dari suatu perusahaan itu yang kerja di akuntansi, penjualan sama produksi itu 25/30, berarti yang di sektor pengiriman itu berapa? 5/30 gitu ya? Iya nggak? Iya. Nah, ini pakai perbandingan aja. Kalau 5/30 itu 20 orang gitu. Nah, berarti 25/30 berapa orang? Nah, dari 5 ke 25, 100. dari 5 ke 25 dikali 5 kan ya? Berarti jadi 100 orang. Iya. Nah, berarti jumlah semuanya jadi berapa orang? 120. 120 orang. Selesai. Ini cara saya sih, ini cara saya. Saya yakin cara kalian tuh lebih ke apa sih namanya? Caranya itu lebih ke perbandingan ya nggak? 5/30 sama dengan 20/X gitu kan ya kalau kalian, ya nggak? Terus per 6 dapat X-nya 120. Itu oke. Waktunya udah habis ya? Iya nggak sih Kang Jamal? Kang Jamal? Waktunya udah habis. Ya, sip. Oh, Kang itu ya. Oke, waktunya udah habis. Semoga puas ya dengan kali ini. Insya Allah Matdas bakal ada episode keduanya. Oke, siap-siap karena sebenarnya seru ya nggak sih? Random gitu kan, berantakan dan kita bebas gitu. Mau ngerjain apa aja, kalian juga bebas mau nanya apa aja. Oke, kalau udah sekian dulu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya.